Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi anak-anak semua. Pada video pengantar kali ini, Pak Hasan sampaikan semoga ibadah puasa Ramadan kita di tengah wabah pandemi ini selalu diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mohon disimak materi yang akan Pak Hasan sampaikan pada slide selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Pak Hasan mulai dari judul materi tentang puasa Ramadan. Materi kali ini Pak Hasan akan sajikan satu video pengantar materi di awal tadi. Kemudian yang kedua, pengertian puasa. Yang ketiga, dalil puasa. Kemudian yang keempat, hukum puasa. Yang kelima, syarat wajib dan sah puasa. Kemudian yang keenam, rukun dan sunnah puasa. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa. 8. Amalan-amalan puasa. Kemudian 9. Hikmah puasa. Dan terakhir, penutup. Baik anak-anak, mohon disimak. Mulai dari yang pertama, yakni tentang puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, atau segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kata kunci dari puasa adalah menahan diri. Kita harus bisa menahan diri dari apa yang dilarang, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, yakni dalil puasa Ramadan atau perintah tentang puasa Ramadan, yakni bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada tujuan dari puasa Ramadan selain sebagai kewajiban, tujuannya adalah agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian selanjutnya tentang hukum puasa Ramadan, yakni hukum puasa Ramadan adalah wajib. Wajib itu artinya harus dilakukan. Jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa besar. Jadi seyogyanya dalam memasuki bulan puasa Ramadan ini kita harus berusaha dan selalu mengutamakan puasa Ramadan, karena ini berhukum wajib. Sehingga ketika kita tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan atau meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka kita akan mendapatkan dosa besar. Selanjutnya ada syarat wajib dan syarat sah puasa Ramadan, yang mana syarat ini harus dipenuhi sebelum kita melakukan puasa Ramadan. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib itu terdiri dari 1, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua itu sudah baligh. Baligh itu cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketiga, berakal sehat atau tidak gila dan tidak mabuk. Dan yang keempat, kuat melaksanakan puasa. Ini syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga ketika syarat wajib ini ada satu yang tidak terpenuhi,
maka seseorang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, kita masuk pada syarat sah. Setelah syarat wajib terpenuhi, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi kembali, yaitu syarat sah. Syarat sah terdiri dari satu, beragama Islam. Kemudian dua, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana baik, mana buruk, ya. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi ini hadas besar yang khusus diberikan kepada seorang perempuan, ya. Kemudian yang keempat, pada waktu diperbolehkan berpuasa. Jadi kita puasa ya puasa Ramadan itu di waktu bulan Ramadan. Tidak berpuasa Ramadan itu di waktu di luar bulan Ramadan. Itu. Materi kali ini Pak Hasan akan sajikan satu video pengantar materi di awal tadi. Kemudian yang kedua, pengertian puasa. Yang ketiga, dalil puasa. Kemudian yang keempat, hukum puasa. Yang kelima, syarat wajib dan sah puasa. Kemudian yang keenam, rukun dan sunnah puasa. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa. 8, amalan-amalan puasa. Kemudian 9, hikmah puasa. Dan terakhir, penutup. Kita masuk pada niat puasa Ramadan. Bunyi dari niat puasa Ramadan adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berpuasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini sebelum masuk sholat subuh kita niat puasa ini. Niat tepatnya di dalam hati ya. Jadi dalam hati kita berniat puasa Ramadan agar puasa kita sah. Selanjutnya saat berpuasa kita akan berjumpa dengan buka puasa, yaitu doa buka puasa adalah sebagai berikut.
Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Jadi doa ini diucapkan ketika adzan maghrib, kita berbuka puasa. Kita awali dengan doa buka puasa yang disampaikan Pak Hasan ini. Selanjutnya, kita masuk pada perkara yang membatalkan puasa. Anak-anak harus jaga saat berpuasa itu ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang saat berpuasa, maka puasa kita menjadi batal. Puasa kita tidak sah, ya. Oke, apa saja yang termasuk perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah kita tidak boleh atau dilarang makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Kemudian yang keempat, kita hilang akal atau tiba-tiba kita gila di tengah melaksanakan puasa. Maka ini puasa kita jadi batal. Kemudian yang kelima adalah murtad. Ini keluar dari agama Islam. Ini membatalkan puasa. Dan yang terakhir, berniat membatalkan puasa. Jadi jangan lakukan 6 hal ini ketika berpuasa agar puasanya tetap sah. Selanjutnya kita masuk pada amalan-amalan bulan puasa. Apa saja yang dianjurkan amalan-amalan yang ada pada bulan puasa itu, yang mana ketika kita laksanakan amalan-amalan ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Yakni yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Kuatkan ya, rutinkan. Kalau bisa hatamkan Al-Qurannya. Kalau masih tilawati, tidak apa-apa, baca tilawatinya sampai hatam. Ini pahalanya besar. Kemudian yang kedua adalah qiyamu Ramadan. Kita beribadah di bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Nah, ini bagian dari qiyamu Ramadan. Ini pahalanya besar bagi kita semua. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan. Terus istiqomahkan berbuat kebaikan kepada siapapun. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir, menyebut nama-nama Allah. Kemudian iktikaf, berdiam diri di masjid. Kemudian doa, kita perbanyak doa itu, ya. Kemudian yang terakhir yakni umroh. Ini bagian dari amalan-amalan yang dianjurkan di bulan puasa. Namun saat ini memang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, umroh itu dibatasi, bahkan sementara diberhentikan. Tapi setidaknya kita tahu amalan-amalan bulan puasa yang besar pahalanya. Selanjutnya kita masuk pada seseorang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi kita sejatinya itu tidak boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa ini, maka kita boleh meninggalkan puasa. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang sakit. Sakit di sini dimaknai sakit yang seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi sakitnya jika masih mampu untuk melaksanakan puasa, maka harus tetap berpuasa Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu orang musafir. Musafir itu adalah orang-orang yang bepergian jauh, ya, bepergian yang menempuh jarak yang sangat jauh. Ini kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau bepergiannya dekat, ya, tidak dengan jarak yang jauh, kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kita wajib tetap melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sangat tua sehingga tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Orang yang pikun itu juga tidak mampu melaksanakan puasa, itu boleh meninggalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah orang hamil atau menyusui. Ini boleh untuk meninggalkan puasa. Jadi 4 orang ini pengecualian. Selain 4 orang ini maka tidak diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Harus atau wajib tetap melaksanakan puasa Ramadan. Jika kita termasuk ke 4 orang ini,
yang mana diperbolehkan untuk meninggal puasa. Maka sebagai gantinya, jika pada bulan Ramadan tidak mampu berpuasa, maka harus mengganti puasa di luar bulan Ramadan atau dengan membayar fidyah yang sudah ditentukan. Selanjutnya masuk pada keutamaan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan ini hanya terjadi dalam 1 tahun sekali, maka ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak ambil keutamaan-keutamaan ini, kita tidak menyambut dengan baik, kita tidak beribadah dengan baik, maka kita jauh dari keutamaan yang diberikan di bulan Ramadan. Apa saja keutamaan yang ada pada bulan Ramadan? Yaitu yang pertama, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, bulan dibelenggunya setan, ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Jadi saat Ramadan, setan itu tidak menggoda manusia karena dibelenggu oleh Allah. Tapi kenapa pada saat bulan Ramadan masih ada orang yang tidak berpuasa? Ini karena hawa nafsu dalam dirinya yang masih menguasai, sehingga tergoda untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga, bulan penuh ampunan. Kita harus raih kesempatan ini, kita harus mendapatkan ampunan Allah karena banyak dosa baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang sudah kita lakukan. Maka saatnya di bulan Ramadan ini kita harus perbanyak mohon ampun pada Allah, beristighfar kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Kalau di hari biasa di luar bulan Ramadan kita mendapatkan pahala kebaikan saat melakukan kebaikan, tapi pada saat bulan Ramadan pahala kebaikan itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kemudian yang kelima, keutamaannya adalah bulan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Adik-adik perlu tahu, malam Lailatul Qadar ini adanya hanya pada bulan Ramadan. Ketika kita mendapatkan malam ini, maka pahalanya adalah, kebaikannya adalah lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, hanya Allah yang tahu. Tapi kita wajib berusaha agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keenam adalah bulan ibadah dan amal kebaikan. Saat Ramadan banyak orang berbondong-bondong beribadah, tekun-tekunnya beribadah dan berbuat amal kebaikan. Kemudian yang ketujuh, diberikan kebahagiaan saat berbuka. Ini diberikan di dunia saat kita berpuasa, menjelang buka puasa, kita akan merasakan bahagia, merasakan akan berjumpa dengan maghrib, kita sungguh bahagia akan bisa melaksanakan buka puasa. Ini termasuk kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedelapan, saat di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Jadi kita akan dijumpakan dengan Allah. Ini sungguh kebahagiaan yang tiada nilainya, ya, sungguh luar biasa. Itu materi yang perlu Pak Hasan sampaikan, ya. Pak Hasan ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Hasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.